Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan 6898 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten. Dan sekira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Blambintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh pada Kamis petang kemarin. Sekilas memang tak ada yang istimewa dari puluhan penumpang di dalamnya. Ada pegawai negeri sipil, pengusaha, serta profesi lain yang pulang atau tiba dari luar daerah, khususnya Jakarta. Hanya saja ada satu penumpang yang tergolong istimewa, yaitu Teguh Indra Yosdiansyah atau akrab disapa Popon ini, bukan karena mantan PNS yang sudah beralih profesi menjadi wartawan. Sebaliknya itu disebabkan karena Popon masuk daftar pencarian orang atau DPO Polres Sabang sejak 2 bulan dan telah berhasil diciduk tim Polda Aceh pada Rabu, 6 Maret 2024 di Jakarta. Popon dijerat pasal 368 ayat 1 Junto, pasal 369 ayat 1 KUHP atas dugaan melakukan pemerasan dan pengancaman. Awalnya, tim penyidik Polres Sabang sudah beberapa kali memanggil Popon untuk datang guna dimintai keterangan. Namun, setelah beberapa kali mangkir, akhirnya Popon dijadikan DPO. Karena itulah kepulangan Popon memantik keinginan wartawan Modus Aceh.co untuk melakukan liputan di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Setelah menunggu beberapa menit, pesawat Batik Air pun mendarat dengan aman dan mulus. Tak mau kehilangan momen, wartawan media ini pun menunggu kedatangan Popon bersama 3 petugas di depan pintu keluar kedatangan. Tujuannya agar posisi pengambilan foto dan video tidak terkendala. Hanya saja sepertinya Popon sudah paham betul dengan tugas jurnalis yang telah menunggunya. Ia pun minta ke toilet sebelum keluar dari bandara. Sekitar 10 menit kemudian, alih-alih keluar, Popon bersama petugas muncul tapi tidak keluar dari pintu kedatangan. Ia dialihkan ke ruang tunggu keberangkatan di lantai dasar untuk kemudian dikeluarkan melalui samping pintu keberangkatan. Saat itu Popon mengenai masker dan jaket hitam sehingga wajahnya nyaris tak kelihatan. Hanya orang yang benar-benar tahu yang dapat mengenali wajahnya. Kesempatan ini tentu saja tak dilewatkan begitu saja oleh wartawan Modus Aceh.co. Berdasarkan pengalaman selama ini, sang wartawan pun mengejarnya pada posisi berjarak 5 meter dari pintu keluar tadi. Dengan posisi rekaman video melalui telepon seluler standby, saat Popon dan 3 petugas tadi keluar, langsung saja kamera diarahkan dengan posisi on record. Begitupun baru berlangsung beberapa detik posisi rekaman. Secara tiba-tiba salah seorang petugas yang diketahui bernama Ibda Zainal dari Direskrimum Polda Aceh mendatangi posisi wartawan Modus Aceh.co dan langsung melemparkan jaketnya sehingga menutupi rekaman tadi. Aksi arogan dan congkak ini pun berlangsung sangat singkat, sehingga merusak dan mengganggu hasil rekaman video wartawan Modus Aceh.co. Sambil berlari-lari kecil dan mengiring Popon menuju mobil yang sudah menunggu, sang Ibda pun sempat menyebut namanya Zainal. Tak jelas apa maksud dari sang oknum Ibda itu menyebut namanya, sebab wartawan Modus Aceh.co sebelumnya mengenal dia sebagai petugas pengamanan TA Khalid, anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini. Tentu saja sikap arogan dan tidak menghargai profesi jurnalis ini sangat merugikan wartawan Modus Aceh.co, sebab pekerjaan jurnalis dilindungi undang-undang. Selain itu, apa yang dilakukan wartawan Modus Aceh.co tidaklah menghambat atau mengganggu pekerjaan petugas. Bahkan, posisi berdiri pun tidak menghalang petugas atau berjarak sekira 5 meter. Kondisi ini jelas berbeda jauh saat petugas KPK membawa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf serta Izin Azhar alias Ayah Merin, mantan Panglima Gam Sabang beberapa waktu lalu melalui Bandara SIM. Para wartawan dibiarlah untuk memoto dan melakukan rekaman video tanpa ada halangan dan rintangan dari petugas seperti yang dilakukan Ibda Zainal. Padahal posisi dan kedudukan Popon jauh dari Irwandi dan Ayah Merin. Namun ironisnya perlakuan terhadap Popon justru istimewa daripada Irwandi dan Ayah Merin.
Sepertinya Ibda Zainal harus dilatih dan diajari kembali mengenai kebebasan dan kemerdekaan pers, termasuk MOU Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri nomor 03-MOU-3-2022 dan nomor NK-4-3-2022 tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.